Oke, ya sekarang kita masuk ke varian dari influenza yang paling juga kemarin membuat pandemi yang cukup parah di seluruh dunia, yaitu avian influenza ya. Dikatakan avian influenza itu karena dia banyak berasal dari unggas, gitu ya. Tapi ternyata yang tadinya virus ini hanya melompat antara unggas karena dia bermutasi, maka dia bisa membuat terjadi infeksi juga pada manusia ya. Jadi avian influenza ini juga disebut flu burung atau bird flu ya. Pertama ditemukan di Italia sekitar 100 tahun yang lalu. Dan dia menyerang manusia ya. Pertama kali terrekod ya, terdokumentasi menyerang terinfeksi di manusia itu di Hong Kong tahun 1997 ya, baru saja atau sudah lama ya. Oke. Baru saja ya. Dari 18 sakit yang terkonfirmasi sakit, 6 diantaranya meninggal. Jadi case fatality rate-nya 30%. Dan ini merupakan salah satu varian penyakit baru. Etiologinya ya, jadi penyebabnya adalah virus avian influenza ya, famili Orthomyxoviridae. Virus ini termasuk virus influenza yang strain A. Nah, sehingga ini dibedakan juga menurut tipe H dan N-nya. Jadi tipe H dan N-nya ini adalah H5N7. Nah, H5N7 ini diperkirakan merupakan penyebab wabah dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Nah, sedangkan subtipe H5N1 dia bisa bermutasi secara genetik dengan subtipe lain ya, sehingga yang tadinya dia menular pada unggas, dia terus kemudian karena bertemu dengan influenza yang lain, maka dia bisa menular ke manusia. Dan tipe virus H5N1 inilah yang bertanggung jawab terhadap wabah flu di Hong Kong pada tahun 1997. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasi sel virus avian influenza. Nah, itu loh spike yang tadi kita bicarakan dari tadi ya. Ini adalah spike yang biru itu adalah spike neuroamidase, kemudian yang merah ini adalah spike hemagglutinins ya. Yang ini yang membuat berbeda-beda antara satu strain dengan strain yang lain ya. Dan di dalamnya ada virus ada RNA dari virus tersebut. Nah, ini adalah ini ilustrasi ya. Kalau yang sebenarnya ya mungkin dia tidak seindah ini ya. Nah, virus avian influenza ini dapat hidup selama 15 hari di luar jaringan yang hidup ya. Jadi dia walaupun tidak berada di hostnya, dia mampu bertahan di luar tapi hanya 15 hari dan tapi dia tidak mampu bereplikasi. Nah, virus ini akan mati pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 menit ya. Sehingga pada kalau dididihkan gitu ya, dipanaskan selama 1 menit atau mungkin di steam gitu ya, dia akan mati. Nah, virus pada telur unggas ini akan mati pada suhu 64 derajat Celcius selama 5 menit. Jadi kalau virus kita mau makan produk yang dari unggas, kita usahakan harus selalu yang matang ya. Nah, virus juga akan mati dengan pemanasan di bawah sinar matahari dan pemberian cairan desinfektan. Nah, ini virus avian influenza ini sifat virusnya adalah hemaglutinasi ya pada unggasnya, sehingga dia bisa menyebabkan kematian ya. Dia sangat peka terhadap panas dan pH yang ekstrim ya. Kemudian kondisi non isotonis ya dan udara yang kering. Dia juga peka terhadap pelarut lemak seperti deterjen, dan daya infeksinya akan dilemahkan tetapi tidak mati ya dengan formalin, oksidator, beta propiolakton, iodin ya, larutan asam, eter, ion amonium dan klorida. Jadi kalau diberikan betadin misalnya di sini iodin, dia hanya akan menurunkan infeksiusnya saja, tetapi dia masih bisa infeksius ya. Yang benar-benar tidak ini ya deterjen ya. Kemudian avian influenza ini tahan dalam tubuh unggas sampai beberapa bulan ya, dan kemudian dia bisa dikeluarkan dari tubuh penderita melewati sekret hidung, feses dan mata. Nah, dalam feses dia bisa tahan terhadap usaha inaktivasi ya, misalnya dibekukan misalnya pada suhu 4 derajat Celcius, dia bisa tahan hingga 35 hari. Sedangkan kalau dipanaskan pada suhu 20 derajat Celcius, dia bisa tahan hingga 7 hari. Jadi memang rata-rata coronavirus, influenza virus ini
dia akan bertahan lama pada suhu yang ekstrim dingin ya. Sedangkan kalau yang panas dia jarang bisa bertahan lama. Nah, reservoir alaminya dia adalah unggas liar ya. Jadi memang harus melewati unggas ya. Kemudian penularannya bisa melalui udara, sekret ya, baik itu kotoran, urin dan ingus mungkin ya, unggas yang terinfeksi. Jadi memang yang pertama kali bisa terkena adalah peternak itu tadi ya. Nah, mekanisme penularannya bisa melewati berbagai mekanisme. Dari virusnya itu harus melewati unggas dulu ya. Dari unggas liar, kemudian unggas domestik, terus kepada manusia. Kemudian bisa juga virus, unggas liar, unggas domestik, dari melewati babi juga bisa, kemudian masuk ke manusia. Kemudian yang ketiga bisa juga dari virus, unggas liar, unggas domestik, dan babi, manusia. Nah, kemudian dari manusia satu bisa masuk ke manusia lainnya karena terjadi mutasi ini tadi ya. Yang tadinya tidak bisa menular dari manusia ke manusia, dia kemudian bisa menular dari satu manusia ke manusia yang lainnya. Nah, gejalanya seperti apa sih? Ya, gejalanya adalah demam, anoreksia ya, pusing, kemudian gangguan pernafasan, nyeri otot ya. Ya, dan ini yang khas juga pada virus ini adalah sesak nafasnya ya. Sesak nafas, demam sesak nafas gitu ya. Kemudian dan mungkin konjungtivitis juga yang terjadi pada pasien dengan riwayat kontak langsung dengan unggas. Misalnya pasiennya adalah peternak ya atau pedagang poultry seperti itu ya. Itu mungkin muncul dengan gejala konjungtivitis. Kemudian masa inkubasinya ya, masa inkubasinya beberapa jam hingga hari ya untuk satu individu. Tapi kalau dalam satu kelompok bisa sampai 14 hari. Nah, variasi jenis inkubasinya ini bisa bervariasi ya, tergantung dari jumlah virus, virulensi virusnya, kemudian spesies ternak yang terinfeksi, dan adanya kemampuan mendeteksi gejala yang muncul ya. Jadi ketahuannya kapan seperti itu ya. Nah, untuk diagnosis dari avian influenza ini ya, mulai dari kasus tersangka, jadi mirip seperti COVID kemarin ya. Kasus tersangka itu demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, nyeri tenggorokan, dan disertai dengan salah satu kriteria ya, minimal pernah kontak dengan penderita avian influenza, kurang dari 1 minggu terakhir pasien pernah mengunjungi peternakan di daerah yang terkena avian influenza ya, highly endemic ya, bekerja di lab dan kontak dengan sampel yang tersangka avian influenza. Jadi kalau orang-orang seperti ini pernah kontak dan kemudian pasiennya mengalami demam dan batuk, maka dia akan menjadi possible ya, atau kasus tersangka. Sedangkan kalau kasus yang probable, ini mungkin ya. Jadi possible case yang tadi ya ditambahi dengan hasil lab tertentu yang positif. Nah, jadi misalnya dari hasil laboratorium ada misalnya tanda-tanda infeksi viral ya, dan dia tidak terbukti adanya penyebab yang lain. Jadi memang mau nggak mau, jangan-jangan ini memang avian influenza nih, karena penyebab lainnya belum ditemukan. Nah, ini naik ke probable. Nah, kalau yang pasti jelas ya, kalau pasti ada ditambah dengan 3 lagi ya, misalnya hasil kulturnya positif, atau PCR influenza H5-nya positif, atau ada peningkatan titer antibodi spektrum H5 sebesar 4 kali lipat naik ya. Jadi harus ada serialnya kalau untuk titer antibodinya. Kalau yang lain hanya sekedar positif saja. Tuh. Mirip-mirip ya. Oke. Terus kemudian untuk pemeriksaan laboratoriumnya yang bisa kita lakukan adalah mengisolasi virus ya, bisa dari swab ya, dari usap tenggorok, tonsil, dan faring. Juga bisa dari tes serologi dari darah, kita lihat dari antibodinya, dan kita rujuk ke laboratorium di Litbangkes karena di sana yang ada alatnya ya. Kemudian diagnosis pastinya ditegakkan dengan pengujian agar gel precipitation namanya ya. Kemudian untuk menentukan subtipe virus dilakukan dengan uji hemagglutinating inhibition atau HI ya, untuk mengetahui ini tipe virusnya yang apa, H1, H2, H3 atau seterusnya. Jadi kita bisa mengetahui apakah memang ini masih include dengan pandemi yang sekarang berjalan atau sudah berbeda lagi atau ada mutasi yang lain. Seperti itu ya. Jadi ini untuk diagnosis pastinya pasiennya terkena strain yang mana gitu. Nah, untuk pengobatannya karena ini masih sifatnya
ini ya, maksudnya viral ya. Jadi kita memang lebih banyak ke arah suportif ya, seperti vitamin C dan B kompleks ya. Tapi yang sudah masuk dalam jurnal biasanya adalah vitamin C ya. Kemudian simptomatik ya, kita berikan yang sesuai dengan gejala, bisa dari analgetik, antipiretik mungkin ya karena demamnya, antitusif, mukolitik ya. Kemudian antibiotik bisa diberikan sebagai profilaksis karena misalnya pasiennya itu menjadi imunokompromis, ada kemungkinan dia ada infeksi bakterial, bisa diberikan antibiotik profilaksis. Kemudian untuk pengobatan ya, pengobatannya dengan oseltamivir itu tadi ya yang pernah disampaikan sebelumnya, dosisnya 75 gram ya. Nama patennya adalah Tamiflu ya. Nah, dosis profilaksis. Jadi ternyata Tamiflu ini atau oseltamivir bisa digunakan sebagai profilaksis apabila ada orang yang mau bepergian ke daerah yang highly endemic influenza. Bisa diberikan dengan dosis 1 kali 75 mg selama 1 minggu pada semua suspek. Ya. Dan kalau misalnya sudah bergejala atau dirawat bisa diberikan 2 kali 75 mg. Dan kalau untuk anak bisa disesuaikan sesuai dengan berat badannya. Nah, penggunaan antivirus ini akan sangat-sangat membantu terutama untuk mengatasi gejala pada 48 jam pertama. Dan virusnya kira-kira akan menghilang dari tubuh sekitar 7 hari ya. Setelah masuk dia akan hilang dari tubuh ya, apalagi kalau sudah sembuh. Oke. Nah, untuk pencegahannya ya, terutama untuk orang-orang yang sangat berisiko terkena avian influenza adalah seorang peternak ya. Itu harus diutamakan orangnya harus menggunakan alat pelindungan diri yang adekuat ya, yang adekuat. Jadi misalnya dengan sepatu karet, kemudian sarung tangan itu harus ya, masker juga ya. Kemudian membatasi lalu lintas orang yang masuk peternakan. Jadi orangnya jangan semua orang masuk misalnya gitu ya, karena kalau semua orang masuk kemungkinan resiko dia menulari ke orang lain dan menulari dirinya sendiri akan menjadi lebih tinggi ya. Oke, kemudian yang ketiga, mendesinfeksi orang dan kendaraan yang keluar masuk peternakan ya. Jadi keluar dari area peternakan harus cuci bersih gitu ya. Kemudian juga alat-alat peternakannya yang kemungkinan kontak dengan droplet kemudian atau sekret dari unggas itu ya. Kemudian juga mengisolasi kandang dan kotoran dari lokasi peternakan. Jadi misalnya membatasi ya, jadi jangan terlalu dekat dengan jangan terlalu dekat dengan perumahan mungkin ya. Terus kemudian diberikan jarak yang jelas gitu. Nah, kalau untuk masyarakat umum ya, karena kita itu sering kontak dengan hasil produksinya ya, jadi hati-hati dengan memilih daging yang baik dan segar. Ya, kemudian dipastikan bukan dari misalnya sudah ada jelas ada berita gitu ya, berita bahwa di sana ada sedang banyak virus flu burung gitu ya, jadi mungkin harus lebih aware dengan lokasinya. Kemudian memasak daging ya, kalau terpaksanya kita tidak bisa memilih gitu ya, memasak daging dulu ya minimal 80 derajat selama 1 menit ya. Ini berarti syaratnya sebenarnya mudah, cukup ya, matang saja ya, matang dimasak dengan baik ya. Minimal kalau telur minimal 64 derajat selama 5 menit. Nah, ini sudah matang ya. Kemudian untuk prevensinya kalau misalnya terkena virus ya jelas menjaga kesehatan dan ketahanan tubuh ya, mungkin dengan pola makan yang baik, olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, kemudian kalau ada gejalanya ya, gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan, segera periksa untuk segera mengkonfirmasi apakah diagnosa apakah orang tersebut mungkin terkena influenza virus ya.